Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Aulia Rahmania dengan NIM 2206610. Saya dari kelas 1A PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan biologis pendidikan guna memenuhi tugas UTS dari mata kuliah landasan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Profesor Haji Sofyan Iskandar MPD beserta Ibu Primanita Soliha Rosmana MPD. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan mengetahui tentang pengertian dari landasan biologis pendidikan. Landasan biologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah biologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Seperti contoh, dibanding dengan hewan, manusia memiliki otak yang lebih besar sehingga ia mampu berpikir. Implikasinya, manusia memungkinkan untuk dididik. Landasan biologi pendidikan adalah suatu titik acuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan biologis dan karakteristik biologis peserta didik dalam hal pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan dan manusia tidak bisa dipisahkan, karena hanya manusia yang mampu untuk dididik. Manusia memiliki karakteristik biologis dan fisiologis yang sama dengan hewan-hewan tertentu. Namun, jika melihat dari segi potensi yang dimiliki, manusia memiliki kemampuan mental superior dibandingkan dengan makhluk Tuhan lainnya. Faktor biologi dan fisiologi manusia ini memberi kontribusi terhadap hasil pendidikan yang diharapkan. Demikian pula, pendidikan yang layak akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap biologis dan fisiologis yang dimiliki manusia sehingga dapat difungsikan secara optimal. Biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup serta proses kehidupan. Makhluk hidup yang dimaksud ialah manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ditinjau dari faktor biologi, manusia dengan hewan tertentu memiliki persamaan karakteristik. Namun, dengan adanya kemampuan mental, kecerdasan, akal budi atau pikiran paling sempurna membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Dari karakteristik tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, masalah otak dan fungsinya, dan yang kedua adalah karakteristik biologi manusia dan implikasinya bagi pendidikan. Dari segi fisik, otak manusia tidak jauh berbeda dengan otak simpanse, bahkan dengan hewan mamalia lainnya. Tetapi, otak anak manusia sejak dalam rahim ibunya tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan otak simpanse. Salah satu fungsi otak adalah untuk berpikir. Kita menyadari bahwa pikiran memiliki kebebasan yang absolut, dan kita percaya bahwa pikiran dapat terbang kemanapun yang kita mau. Tetapi pada kenyataannya, cara kita berpikir lebih banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh pengalaman dan budaya di mana kita hidup. Ini berarti bahwa pengalaman dan budaya di mana kita hidup membentuk suatu konsep pikiran dan tindakan manusia. Sebab sesungguhnya pendidikan adalah bagian dari kehidupan. Oke, yang kedua adalah karakteristik biologi manusia beserta implikasinya dalam pendidikan. Yang pertama ada asumsi biologi yang mengasumsikan bahwa manusia sebagai hewan, namun tidak semata-mata hewan dan tidak semata-mata manusia. Yang kedua ada masalah biologi mendasari masalah pendidikan, di mana pendidikan ialah persiapan untuk kehidupan yang sempurna. Yang ketiga adalah bertambahnya rasio otak atau badan pada manusia. Ini berarti bahwa terjadi peralihan hidup dari dasar insting ke dasar rasional. Yang keempat, yaitu kelebihan edukabilitas atas insting. Pendidikan ialah pertimbangan individu yang ditambahkan pada pengalaman rasa pada masa lampau dalam menentukan perbuatan. Yang kelima, yaitu basis mental dalam seleksi alam.
Pendidikan menurut versi biologi ialah kondisi dasar untuk memperoleh perkembangan optimal dan penyesuaian terbaik terhadap lingkungan. Yang keenam, yaitu yang dapat dilakukan pendidikan untuk otak. Pendidikan dapat mengembangkan dan memperkuat sistem syaraf yang tidur dan melalui pembiasaan dapat membuat otak siap untuk pemikiran dan perbuatan yang baru. Yang ketujuh, yaitu otomatisasi bukan tujuan akhir pendidikan, karena suatu otomatis bekerja dalam dunia yang statis, sedangkan dunia manusia tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, kesadaran diperlukan sebagai motor penggerak, sebagai pembebas, dan penyesuaian terhadap situasi baru. Yang kedelapan, arti biologi bagi pendidikan. Terdapat 3 arti biologi bagi pendidikan menurut Horne, yaitu 1. Bertambahnya ukuran otak. Seperti selama 1 tahun pertama kehidupan bayi, otak tumbuh pesat sehingga mencapai 2 kali lipat. Pada usia 6-7 tahun menjelang otak anak hampir mencapai proporsi orang dewasa. Otaknya bertambah lebih dari 3 kali lipat dibandingkan saat lahir. Dan yang kedua, panjangnya periode anak manusia dibandingkan dengan hewan yang lebih rendah periodenya. Dan yang ketiga, otak sebagai alat berpikir. Yang dapat dilakukan pendidikan untuk otak adalah dapat mengembangkan dan memperkuat sistem syaraf yang tidur melalui pembiasaan. Proses perkembangan yang dilalui anak tidak terjadi secara otomatis. Misalnya, fungsi-fungsi fisiologi yang dimiliki anak berkembang secara bertahap sesuai dengan fase-fase perkembangan melalui proses pendidikan yang dilalui. Nah, teman-teman, kita sebagai calon guru harus mampu membatasi tuntutan-tuntutannya sesuai kapasitas otak yang ada pada setiap anak. Oke, baik teman-teman. Itulah tadi penjelasan mengenai landasan biologis pendidikan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.